viewers, Social Life episode kali ini menampilkan event grup arisan Menara Kasih dan beberapa komunitas lainnya. Berbeda dengan kegiatan sebelum-sebelumnya, kali ini Menara Kasih akan berbagi kasih dengan membantu pembangunan gereja. Bertempat di Ballroom Hotel di Bilangan Cibubur, Jakarta Timur, para member arisan datang dengan touch of red. Tema acara ya, sebetulnya tema acara untuk birthday ini adalah charity, tetap kembali kepada bakti sosial. Ada kegiatan yang kita buat selain dari pesta-pesta atau party-party. Undangan kali ini biasa saya hanya di satu komunitas aja, tetapi ini banyak komunitas yang memang saya ada di dalamnya. Jadi sekalian reuni juga sih kayaknya ya. Jadi ada beberapa komunitas itu saya aktif di situ juga. Nah, itu yang saya undang gitu. Di acara ulang tahun ini ada charity, ada untuk pengumpulan juga dana dari persembahan ibu-ibu yang hadir di acara ulang tahun ini. Ada fashion show, ada door prize juga, terus ada kebaktian juga, ada band juga kan. Nah, seru deh. Iya, seperti tonton yang udah pernah Koni ikuti di birthday kakak Riani tuh biasanya kan sama anak-anak ada anak-anak yatim kayak anak-anak yang ke tahun lalu tuh Papua ya. Jadi mungkin ada spesial lagi yang baru yang lain dari birthday kali ini dan itulah yang bisa Koni lihat dan datang juga untuk hadir hari ini di birthday-nya kakak itu ada sesuatu yang beda. Ini banyak sebenarnya ini dari komunitas persekutuan doa kayak pendalaman Alkitab kayak gitu. Jadi nggak memang hanya personal aja, tapi memang kumpulan dari persekutuan doa biasa Bu Riani suka adakan juga. Hari ini dress code-nya memang kebetulan dari Ibu Riani adalah merah dan saya gunain dress merah combine lace hitam. Karena tasnya dari Dior warna hitam jadi saya combine dengan sepatu warna hitam. Aksesoris hanya diamond pribadi. Itu aja sih. Nggak ada persiapan sih abis lebaran jadi liburan jadi nggak yang terlalu gimana banget, cuma yang ada aku pakai gitu perancang kita aja lah, dalam negeri aja bajunya, dressnya dan juga ini jalurnya biasa aja. Koni punya sendiri juga, kreasi sendiri juga ini dari kreasi Koni juga, sepatunya juga, tasnya juga mau diupayakan semuanya merah biar menyala, biar membakar. Saya biasa aja sih ya, nggak terlalu pakai desainer yang terkenal. Terus tasnya saya pakai Gucci, terus sepatunya saya biasa pakai Louboutin, jam tangan biasa saya pakai Seiko. Iya. Hari ini kebetulan red dress code-nya, jadi aku juga pakai red. Semaksimal mungkin koleksi pribadi sih. Tasnya dari Hermes, gelangnya juga dari Hermes, di mix and match aja. Shoesnya dari YSL, tak kelihatan tuh. Jam tangan dari Cartier.
Kembali lagi di Social Life, para tamu undangan mulai berdatangan. Ada yang sibuk dengan narsis berfoto ria bersama fotografer profesional, dan ada juga yang saling berbincang melepas kangen. Ini sih kegiatan yang positif ya. Saya bilang sih, saya tahu beliau Bu Riani memang sosialnya tinggi sekali. Jadi apapun yang dia untuk lakukan berupa seperti pesta gini, dia tuh memang tetap pada intinya memang untuk penyaluran ke panti asuhan, baksos kayak gitu-gitu. Bagus juga ya, karena Bu Riani setiap mengadakan acara itu positif banget. Kebetulan dia aktif di gereja, jadi banyak buat nyumbang juga orang-orang gak mampu ya. Selain diwarnai dengan kegiatan arisan, Menara Kasih juga secara rutin melakukan aktivitas sosial dan keagamaan, menggelar acara ibadah doa dengan mendengarkan khotbah dari pendeta sebelum acara dimulai. Saya mendengar seorang yang di Amerika, anak kecil, kalau berdoa panggil Bapak, Daddy. Daddy, aduh, kalau saya dengar, mesra banget. Karena anak ini tahu bahwa Allah itu Bapa. Saudara, banyak kita orang Kristen datang ke Tuhan aja susah. Bahkan mengatakan Bapa aja susah. Padahal kita punya hak istimewa mengatakan Bapa. Engkau baik. Amin. Sama seperti Musa, saya dan saudara adalah umat pilihan Allah, dan kita juga punya hak dan istimewa. Kita bisa langsung menghadap Bapa, mengatakan Bapa kita sungguh baik. Khotbahnya hari ini memang saya minta tentang dari Mazmur 90 ayat 12 ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sehingga kami memiliki hati yang bijaksana. Memang itu satu kerinduan saya juga, bahwa hidup saya itu kan terus berlatih, terus menjadi murid, terus diajar. Jadi biarlah setiap hari saya belajar untuk hari-hari itu memiliki hati yang bijaksana, tidak egois kayak begitulah. Waktu adalah pemberian dari Allah. Time is a gift. Time is a gift. Waktu adalah pemberian. Waktu adalah pemberian dari Allah. Kenapa Musa harus berdoa? Ajarilah aku menghitung hari-hari sedemikian, sehingga aku memperoleh hati yang bijaksana. Karena pada waktu itu bangsa Israel yang sudah langsung melihat kuasa Allah, langsung melihat mujizat-mujizat Allah di padang gurun, Allah pelihara bangsa Israel. Dan Allah menyatakan mujizat-mujizatnya bagi bangsa Israel. Entah bangsa Israel tegar tengkuk. Entah bangsa Israel memberontak. Banyak komplain, banyak protes. Kenapa kita harus jalan di padang gurun? Kenapa kok hidup kita mesti begini? Saudara terkasih, Musa harus berdoa karena dia tahu bangsa Israel memberontak. Ada banyak dari saya dan saudara, Tuhan sudah sangat baik. Ya, tadi sebelum kita mulai acara, sebelum birthday kan ada ibadah ucapan syukur dulu dari Ibu Pendeta Sari Simorang, Ibu Mawar Simorangkir. Nah, beliau menyampaikan bahwa di situ ada ayatnya Mazmur 90 ayat 12. Bahagia karena kebetulan hari ini diawali dengan kebaktian pujian buat Tuhan, sehingga rasanya kebahagiaan itu lebih karena kemuliaan Tuhan di atas segalanya.
Selain ibadah dari pendeta, para tamu juga memberikan kesaksian di event kali ini. Positif menurut saya ya, lagu-lagu pujian, kebetulan kita orang Kristen ya, jadi sangat positif, bagus deh temanya kali ini. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Sukacita banget ya, ada nyanyi-nyanyi jadi sebagian dari lagu-lagu pujian rohani, dan juga ada juga lagu-lagu yang hits ya yang dibawakan juga oleh MC-nya Ibu Dina Sairang. Setelah ibadah doa, acara dilanjutkan dengan bakti sosial. Kali ini para anggota Menara Kasih menyumbangkan sebagian besar rezeki mereka untuk pembangunan gereja di daerah Cimahi, Bandung. Aktivitas sosial seperti ini rutin dilakukan Menara Kasih setiap bulannya. Kita dapat informasi bahwa gereja ini membutuhkan biaya yang sangat besar karena dia untuk pembangunan rumah ibadah ya, untuk rumah ibadah. Jadi kenapa saya pilih, karena mereka memang lagi membangun untuk rumah ibadah dan mereka butuh untuk pembangunan itu sendiri. Jadi tahun ini juga beda ya. Ada amplop khusus gitu. Saya tahu bukan buat kakak Riani pastinya. Jadi untuk disumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan, anak yang membutuhkan, itu bagus dan baik banget. Jadi contoh. Jadi ya berbuat sesuatu yang bisa kumpul-kumpul dan menyumbangkan juga sedikit dari rezeki kita untuk mereka-mereka yang ada di luar sana. Namanya peduli kasih ya. Jadi itu memang sama seperti angpau, kasih maksudnya tanpa ada paksaan. Dan nanti juga itu bukan untuk pribadi Bu Riani. Nanti dia akan kolektif sama dengan angpau untuk disalurkan ke ini, ke sistemnya kita nyumbang semampunya kita, seikhlasnya kita. Nanti Bu Riani bisa disumbangkan lagi ke orang yang membutuhkan. Biasanya seperti itu. Harus jadi berkat, oh Tuhan, pakailah. Untuk dana yang kita kumpulkan malam ini di perayaan ulang tahun ini bukan hanya dari angpau, tapi kita bikin acara juga fashion show dan pakaian itu kita jual gitu. Dari hasil penjualan totalnya nanti kita ambil lagi 30% untuk menambah angpau itu sendiri yang untuk kita sumbang.
Terima kasih Anda masih setia di Social Club. Viewers, suasana kemeriahan semakin terasa malam itu saat anak-anak dari Persekutuan Doa Sara berjalan bak Pragawati untuk memamerkan baju dari beberapa desainer terkenal Jakarta yang nantinya hasil dari penjualan baju akan disumbangkan juga ke pembangunan gereja. Bajunya tadi ada fashion show dari Hengki Kawilarang, dari Raden Sirait, dari Angela Tambubolon. Bajunya bagus-bagus. Semua itu setiap penggalangan dana dari fashion show semua juga untuk disumbangkan. Jadi excited banget acaranya hari ini. Gak kalah lah ya, ini namanya juga regenerasi ya. Jadi memang pantasnya yang muda-muda tuh harus ditampilkan gitu, jangan yang sudah punya nama. Jadi perlulah ada foto model yang baru-baru. Kebetulan saya juga terbeban ya, dan kebetulan jadi tadi untuk koleksi baju-baju, tadi fashion show, saya sepakat juga sama Ibu Riani untuk nanti disumbangkan dana ini ya, karena Ibu Riani ini juga orangnya sangat dermawan banget ya, jadi dia selalu kalau bikin event ulang tahun tuh selalu ada charity-nya. Mengenai fashion show, tadi mereka melakukan itu untuk mendapatkan 30% dari keuntungan yang didapatkan oleh para desainer. Saya rasa itu memang bagus sekali, dan kalau boleh sih 50% atau bahkan 100% untuk hari-hari berikutnya, supaya semakin banyak namanya charity, semakin banyak kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh banyak persekutuan doa wanita di Jakarta dan di Jabodetabek. Memeriahkan suasana, Koni Nurlita yang juga anggota Menara Kasih menyumbangkan suara emasnya. Kalau saya senang acara seperti ini, jadi kita bukan hanya untuk senang-senang party birthday, tapi lebih kepada untuk memberikan apa yang terbaik buat orang-orang di sekeliling kita. Jadi kita tidak hanya melulu terima berkat, tapi kita bisa memberkati orang lain melalui acara charity ini. Acara dilanjutkan dengan makan bersama. Suasana kekeluargaan begitu terasa di antara anggota Menara Kasih dan tamu undangan komunitas yang lain. Acara dinernya makan-makan aja ya, simple, tapi bagus sih. Di event kali ini juga, Menara Kasih membuat games untuk tamu undangan yang hadir malam itu, berupa hafalan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Tadi pas kebetulan membaca, tetapi barang siapa yang telah memberikan tangan kiri jangan diketahukan oleh tangan kanan. Betul? Oke. Ayatnya nggak baca.
perhitungan dari kami sedemikian sehingga kami beroleh hadiah. Ayat 24, tinggalkanlah persembahan di mezbamu dan pergilah berdamai dengan saudaramu dan engkau kembali. Ya, itu titik-titik lupa. Boleh ya, lupakan. Iya, ya. Intinya kita harus berdamai dengan, nggak boleh permusuhan, tidak boleh dendam, ada kepahitan, tidak boleh menyimpan. Sebelum kita, ya harus kita menyelesaikan dulu diri kita sendiri. Penyelesaian intinya. Tadi semua pada bisa menjawab dan puji Tuhan mereka juga menyumbangkan apa yang mereka dapat. Hadiah-hadiahnya itu disumbangkan untuk pembangunan gereja GKPI di Cimahi. Nah, di acara ini saya surprise sekali karena semua teman-teman yang mendapatkan hadiah semua menyumbangkan untuk rumah ibadah ini. Jadi bersyukur ya, senang banget dari total angpau, dari hasil penjualan baju sama door prize yang diuangkan untuk disumbangkan, total terkumpul 44.210.000. Viewers, pada event kali ini juga diadakan pemilihan Best Dress sebagai apresiasi untuk tamu yang datang sesuai dengan dress code yang sudah ditentukan. Lalu siapa ya yang the best? Jadi udah pasti jawabannya. Jadi nggak usah ditanya, udah pasti jawabannya. Tapi saya mau tahu kira-kira berapa itu. Nilainya adalah. Nilainya adalah. Baik, betul ya, sudah saya. Betul ya. Dahsyat, saya belum tahu nilainya. Ini nilainya puluhan juta rupiah. Puji Tuhan. Di akhir acara ada pemilihan best dress sehingga ternyata mereka memilih saya menjadi best dress, pemenang best dress hari ini. Ya, best dress biasa pasti penampilan yang paling terbaik dan dilihat oleh juri. Yang penampilan terbaik itu dari Sosial Gracia, teman saya juga di komunitas Sosial Gracia, Kak Faye. Ya, itu penampilan performnya bagus, memang cocok. Well viewers, 30 menit sudah kami menemani kebersamaan dalam social life. Aktivitas mereka tadi sekiranya bisa menjadikan inspirasi untuk Anda pemirsa setia social life. Thanks for watching and see you next week. Bye-bye.